Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan rahmat Allah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul dan bergabung. Walaupun duduk kita berbeda, namun karena teknologi kita masih saja dipertemukan antara kami penyuluh agama fungsional kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dengan saudara-saudara kami yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Padang. Selawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa kita kirimkan salam selawat, kiranya di akhir kehidupan kita nanti kita termasuk sebagai manusia yang Rasulullah berikan syafaat, perlindungan atau pertolongan kepada kita. Ikhwafillah, dalam pengembangan wawasan keagamaan pada saat ini, materi yang akan kita bahas adalah kematian merupakan ujian. Dalam suatu sisi, kematian merupakan ujian. Namun semua yang ada, semua yang kita rasakan, semua yang kita nikmati, senang, susah, itu boleh dikatakan itu ujian semua. Namun dalam kebanyakan orang, dengan datangnya kematian, dengan hadirnya kematian dalam suatu kehidupan kelompok masyarakat, itu merupakan ujian. Ikhwafillah, di sini mari kita lihat dahulu. Nanti insyaallah admin akan menampilkan apa yang dikatakan ujian itu. Nikmat, rezeki itu ujian. Kesehatan, nikmat dari Allah, diuji oleh Allah. Kematian, ujian, diuji oleh Allah. Sebab tidak semua makhluk ini akan hidup. Kita sebagai makhluk yang hadir itu akan sirna, akan habis, akan kembali lagi. Dunia mazratul akhirah. Dunia jalan menuju akhirat. Materi yang kami berikan, di dunia ini kita beraktivitas, mempunyai kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada sebagai pengusaha, ada sebagai guru, pegawai segala macamnya.
Nikmat dari Allah. Tetapi bagaimana duduknya? Apakah kita dengan nikmat yang Allah berikan ini mampu kita menjadikan nikmat itu mengajak kita, mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan lupa. Ikhwafillah, coba kita lihat. Kami yang hadir di luar ini merupakan ujian. Kami sebagai aparat pemerintah ujian. Mampukah kami berbuat sesuai dengan ketentuan tuntunan yang diberikan kepada kami? Mohon maaf, saudaraku. Saudara sekarang diuji. Bagaimana sikap jikalau kita mendapatkan ujian? Ujian sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat, berdoa. Insyaallah nanti sebentar lagi admin mengeluarkan materi. Ada seorang pengusaha yang sukses, yang gagah, yang tampan. Tapi apakah dengan kesuksesannya itu bisa dia bawa sampai ke akhir kehidupannya? Uncu bertanya, lai bisa kekayaan awakku dibawa ke liang lahat? Tidak bisa. Siapa orang yang kaya membawa ke liang lahatnya harta bendanya? Yang lebih nyentrik lagi, kok ada bininya yang paling rancak matinya, alai dibawa bininya ke dalam kubur? Tidak. Jadi untuk mempersiapkan kematian ini akhir dari kehidupan di dunia, awal kehidupan selanjutnya, itu kita harus mempersiapkan. Persiapannya itu adalah amal ibadah. Al-Quranul Karim hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau kita memang betul-betul menjalankan ketentuan dari Al-Quranul Karim, insya Allah selamat. Ikhwafillah, mari kita bersenandung sedikit dahulu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah ia sepanjang zaman. Begitu suatu syair mengingatkan kita, ad-dunya mazratul akhirah, kullu nafsin zaikatul maut. Jangan disangka seorang pimpinan, seorang kaya tidak akan mati, Bapak. Jangankan orang kayu, anak nan baru lahir saja meninggal. Tetapi bagi kita yang telah dewasa, yang telah tua ini, persiapan untuk kematian itu banyak. Banyak jalannya. Ujian telah kita sebutkan tadi. Kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan buah-buahan, ujian. Tapi bagaimana kita menyikapi dengan ujian ini? Sabar dan sholat. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ikhwafillah, dimanapun kita hadir di bumi Allah ini, kita akan selalu diuji. Sabar dan berusaha untuk lebih baik masa-masa yang akan datang. Masa-masa yang akan datang kita perbaiki.
Dan sungguh kamu, kata Allah, akan kami berikan cobaan. Nah, cobaan. Cobaanku kalau nan banyak di awak kini ko, kalau maut, rumah tabaka, bini diambil orang. Itu cobaan di awak tuh. Yo nak. Ada ndak di antara sahabat-sahabat uncu ko, awak kini ko di pesantren gini ko, sementara bini wak lah dilarian oleh kawan. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan dia setia. Mudah-mudahan dia berharap kembali, cepat akan kembali. Badai pasti akan berlalu. Ikhwafillah, kita akan coba rinci. Ujian, kata Allah tadi, rasa takut. Takut menghadapi masa yang akan datang. Takut harta kita akan habis. Takut akan sakit. Takut akan masuk neraka. Nan ketujuh di awak hanya nikmat-nikmat yang sejenak saja. Nikmat-nikmat yang tak kekal. Nikmat yang kekal, yang abadi itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan di alam akhir kita. Awal alam akhir kita adalah kubur. Kubur. Sepohon kayu dahannya rimbun, lebat bunga serta dahannya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Ikhwafillah, kaum muslimin yang Allah muliakan. Artinya, persiapan untuk menghadapi ujian yang sangat beratnya harus matang. Harus matang. Terus terang, sahabat-sahabatku semua, untuk hadir di depan kamera ini, lali mau balik hari luncu berbicara, mempersiapkan diri sebenarnya kok, ya kan? Ingin tampil gagah, ingin tampil berhasil, ingin memberikan yang terbaik. Begitu juga sahabat-sahabat luncu semua. Hari Rabu besok diumumkan yang akan memberikan pemateri adalah Ustadz Dasrial. Siapa Ustadz Dasrial koyo? Wah, kecek kawan lain, Ustadz Dasrial tu uncu mah. Ayalah gak ada ulu pagi tiba. Nah, dalam konteks mempersiapkan kematian ini, takut kepada singa, kita jauhi. Takut kita kebakaran, kita siapkan instalasi listrik kita. Takut kita kecelakaan, kita berhati-hati membawa kendaraan. Takut kita kepada azaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beri kandak dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita diciptakan untuk mengabdi dan beribadah. Kalau bakar rajo, kalau melakukan aktivitas itu bunga-bunga menjalani kehidupan sebenarnya. Artinya dalam kehidupan kita ini kita disuruh beribadah. Beribadah dengan baik, beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan ikhlas. Banyak ibadah. Ada sedekah, ada berzikir kepada Allah, ada berinfak, ada senyum, ibadah. Tapi bagaimana kita merealisasikannya ini? Kalau kita tidak mampu untuk bersedekah, senyum saja. Contoh. Kalau datang celengan di masjid ini, di tempat kita ini, jalan celengan, mohon sumbangan untuk fakir miskin. Sementara kita tidak memberi. Artinya sebaik-baiknya dikala itu lewat, senyum saja melihat kotak yang tidak kita isi, kan begitu. Bagaimana? Ikhwahku semua, lai kira-kira mampu kita memberikan yang terbaik. Semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Dan yang kedua adalah sedikit ujian kelaparan.
Di tempat-tempat lain banyak saudara-saudara kita yang ndak ada nak dimakan. Nah, bagi kita yang mempunyai kelebihan, mampukah kita berbagi sedikit rezeki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang yang membutuhkan makan? Alhamdulillah, kalau kita lihat di mana-mana daerah ada orang yang ditimpa musibah, ada orang yang kebakaran, ada orang yang kelaparan, bantuan itu selalu datang. Tidak saja dari pemerintah, dari lingkungan, dari tetangga itu ada. Tetapi jika kita tidak mau terjun memberikan bantuan, berbagi nikmat, bahwa nikmat ini adalah datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya kita termasuk orang-orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang panceke. Bagilah, insya Allah kehidupan kita akan nyaman dan damai. Yang selanjutnya, kekurangan harta. Ikhwafillah, kalau kini karena emosional, karena nafsu, orang kini banyak menyebut kekurangan harta sesadonyo, ya kan? Sebanyak-banyaknya nikmat yang telah Allah turunkan kepadanya, nyekcenya kurang juga tuh payah hidup ini. Contoh, bah kini kawan, lagi aman dalam kehidupan perekonomian kini. Susah nincu. Bah susahnya. Covid jadi penyusah sedihnya. Manggale hawa indak laku, berceramah hawa lah jarang. Jadi kan itu contohnya. Sampai-sampai kadang ada kawan itu kalau nyelapi ceramah tidak ada mula berbagi nikmat yang Allah berikan kawan ada ke kawan-kawan dah. Berartinya jarang, kurang rasa bersyukur awak. Kok ada awak sedikit berikan. Kekurangan harta. Jadi arti harta yang ada ini bagaimana kita menyikapinya? Sikapi semua. Ini datang dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok kadisuwo ada awak nasi yang kita beli, ternyata ada fakir miskin, orang yang meminta-minta, kalau ndak bisa mampu membelikan, dibagi lo jinyo makanan awak kok. Halus ndak aturan Islam ini kawan-kawanku semua? Lalu itu halus. Indak mau inyo makan surang, inyo membalakang, asailah manghamaleh bakarajo. Indak dibagi sedikit. Tetapi anjuran Islam jikalau ada yang kita makan sementara ada pengemis, minta-minta, lebih-lebih anak yatim, berikanlah makanan kita. Kalau ndak mampu awak membalian, agian segetek punya anak awak aku. Rasulullah telah berjanji, jikalau orang yang menyantuni anak yatim duduk seperti jari manis dan jari tengah nanti di surganya Allah. Selanjutnya kekurangan jiwa. Kok kaji nan di judul kini. Kullun nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa, setiap naf ini akan menghadapi kematian. Jadi kini ku artinya baga awak, kayo awak, dokter kita itu ndak ada cerita ndak kemati. Artinya malaikat maut siap. Fa iza jajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal, kalaulah sampai ke ajal, itu kita ndak bisa menolak. Atau nyo capek mati bana, sementara ajal belum sampai, belum akan bisa mati. Banyak dicali di lingkungan awak, orang konyolah sakit lamo, sementara ajal belum Allah berikan kepadanya untuk dijemput oleh malaikat maut, dia belum mati. Dan ada juga orang yang ndak sakit-sakit, badannya rancak, kolesterolnya ndak tinggi, gulanya ndak tinggi, tetapi sedikit duduk termenung, malaikat maut menjemputnya. Nah, dengan kekurangan jiwa ini,
kita sama-sama mengingatkan kita bahwa kita ini akan kembali juga kepada kematian itu. Dengan kematian ini berakhirlah, lengkaplah sudah nikmat Allah untuk di dunia ada awak. Lengkap. Allah melengkapkan nikmat untuk awak di dunia. Tinggal lagi kita menikmati hasil jerih payah awak di dunia ini. Karena kita menunggu hasil dari kebaikan amal ibadah kebaikan kita. Jadi ikhwahku semua, mari kita bersama-sama dengan ikhlas dan khusyuk, jangan merasa terpaksa. Dari lubuk hati yang dalam kita upayakan bagaimana ruku dan sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilawah Al-Qur'an kita, zikir kita kepada Allah itu memang betul-betul dijadikan ibadah yang terbaik di awak. Beribadah sebetulnya tidak sulit, tidak susah. Bagaimana keterkaitan kita dengan Khaliqul Alam? Bagaimana keterkaitan kita penyembah segala pencipta alam ini? Berupaya kita khusyuk, berupaya kita ikhlas, berupaya kita merasakan ruhnya ibadah yang kita lakukan itu memang ada kenyamanan di dalam diri awak. Ikhwah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang Allah muliakan. Jadi pertanyaan awak, pertanyaan dari awak kini kok, bagaimana umur awak? Sudah seberapa umur kita? Itu jadi pertanyaan bagi pribadi-pribadi awak. Selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara ini, lakukanlah semua itu menjadi ibadah. Rezeki yang Allah berikan, adakah kita mengeluarkan yang wajibnya zakat? Adakah kita mengeluarkan sedekah? Adakah kita dengan rezeki yang Allah berikan itu berinfak? Nah, pertanyaan berikutnya, anak. Nah, sebelum kita mengkaji anak, artinya kita semua kan anak dulu. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Jadi seorang anak ini dia harus berbakti kepada orang tuanya. Ikhwah, saudaraku yang Allah muliakan, nantara so awak kini kok bagaimana susahnya sebagai seorang ayah. Coba tanya awak uncu cek dulu. Susah ndak kita sebagai seorang ayah membesarkan, mendidik, mencukupi kebutuhan dari anak-anak awak? Bakir itu papa. Susah nak? Susah. Susah. Nah lebih susah lagi loh istri awak. Istri awak wahnan ala wahnin, lemah di atas yang lemah, letih di atas yang letih. Pas dia mengandung anak, mengandung awak, itu bare indak bisa lalu mani lungkui, indak bisa lalu mani lantang. Itu yang lebih mengerti harusnya kita sebagai laki-laki, sebagai suami. Tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan dari istri itu awak sebetulnya pak. Jadi besok kalau pak lah dapat sertifikat, tentu ke pulang ke rumah. Nah, itu harus anamu itu berpandai-pandai awak. Nah, syukur-syukur saja istri ini diberi sifat pelupu. Padahal jikalau melahirkan normal itu sama-sama susah. Susah. Kok takai koda ndak kabar anak lai doda sinya.
payah melahirkan sakit dah ajanya. Berarti artinya kan awak secie di anak di rumah awak. Tapi setahun bisuak lagi, ayolah namuh lebaran nah hamil celai kan begitu. Lupa, kan lupa. Nah. Jadi artinya dengan seorang istri itu suka padupo itu sabana harus disyukuri bana dewa. Ah, jangan di adik-adik lo bini, jangan di baga-baga lo bini. Ikhwafillah. Selanjutnya yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini, persiapan menghadapi ajal kita itu. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa yang harus kita persiapkan dengan waktu yang tidak tahu. Entah esok, entah besoknya lagi, entah 5 menit lagi, kita tidak akan tahu. Itu rahasia ilahi. Yang pertama menurut para ahli adalah mengerjakan amal soleh. Nah, amal soleh, amal wajib dahulu kita kerajokan. Ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 itu dikatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidah. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu Allah satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah bahwa Allah itu Esa. Jadi jangan meminta-minta karena lain loh. Memberi itu adalah urusan Allah. Selanjutnya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Yang pertama tadi Allah Khaliqul Alam, Allah Ahad, Allah Esa. Jangan dipersekutukan. Jangan dipersekutukan. Jangan diduakan. Jangan diduakan. Karena dulu guys, Allah tetap Allah. Tapi awak meminta lo karena lain itu Allah menilai memberi gelar awak adalah orang-orang musyrik. Jadi nikmat yang Allah berikan itu kalaulah sempurna dengan mengesakan Allah dan jangan mempersekutukan Allah. Begitu saudara-saudara, ikhwahku yang dimuliakan Allah. Selanjutnya yang kedua adalah menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Jangan memakan makanan yang haram. Jangankan makanan yang haram, yang makruh saya ditinggalkan. Saudara-saudara, ikhwahku yang dimuliakan Allah, mari kita menerapkan dalam tatanan kehidupan awak. Jangankan yang haram, yang makruh saja dia tidak lakukan. Berarti jikalau kita telah tertanam di dalam diri kita, itu peringkat ketakwaan kita, peringkat nilai-nilai ibadah kita telah tinggi. Emosional terkendali, nafsu kita terkendali, terjaga. Tidak sedikit tersinggung kita langsung marah. Tidak sedikit dibicarakan orang kita langsung emosi. Orang-orang yang ahlul ibadah itu dia tidak mudah terpancing dengan emosi. Selanjutnya yang ketiga adalah
segera bertaubat. Segera bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah dengan sebenar-benar bertaubat. Jangan dikala kita mendapatkan ujian, kita ingat akan Allah. Jikala kita mendapat nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sayang awak lupa ke Allah. Jadi ikhwahku semua, suasana yang saudara lakoni sekarang ini adalah suasana yang sangat tepat untuk memuhasabah diri. Memuhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Perbaikilah dirimu. Jikalau kita akan berlayar kepada suatu pulau yang jauh, kita persiapkan semuanya. Kita persiapkan sampan kita, kita persiapkan modal untuk belanja kita. Kita persiapkan obat-obat kita. Jikalau kita akan menuju suatu alam yang tak mungkin kita kembali lagi. Kita persiapkan jiwa dan raga kita ini dengan nilai ibadah yang betul-betul cinta hanya karena Allah. Bertaubat, semua kita mempunyai dosa. Ndak ada orang nan di dunia ko do sahabatku, saudaraku semua nan ndak mempunyai dosa. Semua mempunyai kesalahan. Tetapi dengan bertaubat, tubu ilallahi taubatan nasuha, Allah memberikan kesempatan kepada kita, diampuni dosa-dosa kita. Dengan catatan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau tahu taubat sambalado kan lain lo rasanya. Wah, padeh bana. Padeh bana, indak ke makan sambalado lain. Tapi tahu ndak? Nyentriknya sambalado itu dikala nampak dewa awak nak nyoba lihat, itu artinya taubat sambalado namanya. Tetapi jika taubat nasuha itu sesungguhnya apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah salah kita pada masa lalu, kita berjanji dan bermohon kepada Allah kiranya tidak terulang di awak lain. Mungkin kita ada yang salah, mungkin kita ada yang khilaf, terambil mungkin punya orang, terkerjakan hal-hal yang salah. Kita bermohon kepada Allah. Allahumma ya Allah, engkau yang membolak-balik hatiku ya Allah. Bolak-balikkanlah hatiku kepada yang benar ya Allah. Hamba pernah salah ya Allah. Hamba banyak dosa ya Allah. Ampunkanlah dosa hamba ya Allah. Hamba bertaubat ya Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan salah ya pada masa lalu hamba ya Allah. Sering-sering mengucap, sering-sering meminta, gigih awak. Dikala awak lalu sepertiga malam itu terbangun kita, pergilah mengambil air uduk. Teteskan air mata, solat sunatlah kita malam itu, tahajudlah kita malam itu, zikir kepada Allah, bermuhasabah kepada Allah, menyesali perbuatan kita, dan bermohon memintalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Kalau kita meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberi. Selanjutnya, ikhwah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam menghadapi ujian kematian ini, semua kita akan mendapatkan. Indah ado doa kue awak, kayo awak, bangsa awak, miskin awak, itu kematian itu akan datang. Tetapi bagaimana proses kematian itu, hidup setelah mati itu nanti akan kita rasakan. Harapan kita proses dari hidup menjelang mati ini adalah husnul khotimah. Untuk mendapatkan husnul khotimah itu jiwa dan raga kita telah tergembleng.
telah terdidik, telah terasah dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebaikan. Mungkin dari materi yang diberikan pada saat ini tentu banyak keraguan di antara sahabat-sahabat Uncu semua. Selagi mampu untuk menjawab, kita akan jawab. Tetapi kalau tidak mampu menjawab, kita jadikan PR dan kita jadikan diskusikan untuk masa-masa yang akan datang. Demikian saja. Diperbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.